Telaga Mimpi Apps.15 Cincin Pilihan Hati dan pertemuan kembali. Selamat datang di Telaga Mimpi dari Sanggamara 99. Tekan like dan subscribe karena malam ini pilihan hati akan berbicara lebih keras daripada keajaiban. Billy berdiri di depan kaca toko yang memantulkan kota lampu-lampu berlari, hujan tipis, dan nafas yang terasa berbeda. Cincin itu kembali membuat segalanya mungkin. Ia menatap jemarinya, membolak-balik kenyataan. Satu kisah sederhana, bernama Santo. Satu legenda yang pernah disebut Billy. Dua nama yang kini bertemu di jari yang sama. Ia teringat Melly, sorot mata yang canggung namun tulus. Cara ia menelan gugupnya sambil menyebut Mr. Billy pelan-pelan. Ada keinginan untuk menggodanya, ada dorongan untuk memeluk nasib baru. Tetapi suara hati menepi. Kebaikan tidak boleh dibalas dengan tergesa. Billy menarik napas, menahan langkah, dan memilih menjaga jarak yang sopan. Kembali ke rumah, bayang-bayang Eros menyelinap seperti angin. Ia menghilang dari radar, berita berbisik, lalu sunyi. Billy menimbang, mengejar dendam, atau menyusun hari. Cincin di jari seperti menjawab, "Kekuatan akan menguji arahmu." Ia mengangguk sendirian. Bukan saatnya menjadi mata badai. Hari ini, aku belajar menjadi pelindung yang tenang. Pagi datang dengan suara orang-orang gang yang gempar, kabar bule yang lewat malam sebelumnya, menyambar grup tetangga. Santo menepi di balik pintu. Sekilas ingin tertawa. Betapa sederhana cara dunia jatuh hati pada tampilan luar. Tapi ia ingat pelajaran paling keras hati yang berharga, tidak pernah membeli manusia dengan rupa. Di jalan kecil itu, ia berjumpa Melly. "Kak Santo, kenal sama Billy ya?" tanyanya. Pipi memerah. Santo mengangguk sambil mengusap kepalanya. "Iya, titip salam." Mata Melly berbinar seperti lampu yang baru menyala. Dalam hati, Billy berjanji, saat ia datang sebagai Billy, ia akan menghormati cara Melly menaruh harap pelan, sehat, dan tidak menyakiti. Sore merayap, lalu malam jatuh. Billy menoleh ke alamat yang sengaja dihindari berbulan-bulan. Rumah Dewi. Pagar kecil, pot tanaman yang terawat, cahaya hangat dari ruang tamu. Ia menekan bel. Pintu dibuka oleh seorang ibu yang menatap lekat, seolah mengingat wajah yang dulu sering mampir, lalu pergi tanpa salam. "Masuklah," katanya pelan. Bukan kata yang panjang, tapi cukup untuk memandu langkah orang yang bersalah. Dewi muncul dengan rambut masih basah dan handuk yang tergesa dirapikan. Tatapannya terbelah antara rindu dan waspada. "Kenapa kamu di sini?" Suaranya datar. Billy menunduk untuk meminta maaf. Keheningan menggantung, seperti hujan yang menggantung di bibir langit. Lalu Dewi melangkah maju, memeluk ibunya sebentar saja, sebelum menoleh lagi kepada Billy. Air mata menahan kata-kata. "Aku pikir, aku sudah kuat," bisiknya. "Ternyata, aku hanya belajar menata ulang patah." Mereka duduk berhadapan di ruang tengah. Tidak ada musik, hanya detak jam dinding dan uap teh yang mendingin. Billy membuka dengan jujur, tentang kebingungan, tentang kesalahan yang dibiarkan tumbuh menjadi jarak, tentang rasa bersalah yang tidak tertutup oleh apapun. "Aku tidak datang untuk memenangkanmu," katanya akhirnya. "Aku datang supaya luka ini berhenti berjalan sendirian." Dewi menatap cangkirnya. "Bagaimana dengan Sari?" Billy menggeleng. "Sudah selesai." Ada getir yang jujur, ada pintu yang ditutup dengan salam. Dewi menghela napas panjang, bukan lega, bukan kecewa, melainkan tanda bahwa hati sedang membaca jalan yang baru. "Aku tidak setangguh yang orang kira," ucap Dewi, lirih. "Aku marah, lalu rindu, di hari yang sama. Aku takut tampak tidak berharga, tapi lebih takut lagi kalau hati ini menjadi batu. Kalau kamu datang hanya untuk singgah, jangan buka pintu yang tidak bisa kamu tutup lagi." Billy menegakkan punggung. "Aku tidak minta kamu melupakan. Aku minta kesempatan untuk membayar kejujuran dengan kejelasan. Kalau kamu ingin jalan pelan, aku ikut pelan. Kalau kamu butuh waktu, aku tunggu. Kalau kamu ingin berhenti, aku tidak akan memaksa." Di saat itu,
Dewi tersenyum tipis, senyum orang yang lelah. Teh Topi berani. Kadang, yang aku butuhkan hanya kalimat yang tidak berlari. Ia bangkit, mengambil selendang, mengajak Billy ke teras. Kota malam bersuara lirih. Angin membawa sisa hujan. Ibu akan senang kalau kamu minum hangat dulu, kata Dewi. Dan kalau kamu berani, besok kita bicara lagi, siang hari, tanpa sembunyi. Billy mengangguk. Besok, ulangnya, menegaskan. Cincin di jari Billy terasa hangat, bukan karena sihir yang pamer, melainkan karena makna baru. Kekuatan tidak selalu berarti menaklukkan. Kadang, ia diukur dari kemampuan menahan diri di Tempot Lane. Ia bisa memilih menjadi legenda dalam sorak-sorai. Di beranda kecil ini, ia memilih menjadi manusia yang meminta maaf dan menepati janji. Ketika pamit, Ibu Dewi menyelipkan kalimat sederhana. Terima kasih karena datang dengan kepala menunduk. Billy mengangguk tulus. Ada jenis restu yang tidak terdengar, hanya terasa. Dalam perjalanan pulang, Billy sadar satu hal. Eros mungkin menghilang dari layar, tetapi konsekuensinya masih beredar di udara. Kekuatan akan selalu mengundang uji, keberanian akan selalu meminta bukti. Dan hati selalu menghendaki yang jernih. Malam ini cukup, gumamnya, menatap cincin. Besok, kita bicara terang-terangan. Pengingat bahwa cerita ini tumbuh bersama penontonnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. On Screen bersambung.